Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurmiati dari School Pemasaran B. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah tanam paksa di Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian tanam paksa, latar belakang tanam paksa, dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Pengertian tanam paksa. Secara teori, tanam paksa atau kultur stem cell adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit, banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang. VOC yang sebelumnya merupakan komponi kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni sekitar 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang, contohnya Perang Napole, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, Belanda dipikirkan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napole, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Dampak positif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru, meningkatkan jumlah uang yang berdraft di perdesaan sehingga memberikan rangsang bagi tumbuhannya pedagang. Dampak positif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di perdesaan. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Dampak negatif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Sawah dan ladang memiliki rakyat menjadi terbingkai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagai dari tanah milik dan hasil panen rakyat terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, dampak ketiga yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak terakhir yang dirasakan oleh rakyat adalah muncul wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun.